Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri yang pertama bernama Sarah dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Sedangkan istri kedua bernama Siti Hajar dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Sarah merasa kurang bahagia hidup bersama Siti Hajar. Kemudian ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain, tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan anaknya pindah ke Mekah. Mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Siti Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan tak berpenghuni. Nabi Ibrahim merasa rindu setelah meninggalkan beberapa tahun anaknya dan istrinya itu. Ia seringkali mengirimkan utusan untuk melihat kondisi anak dan istrinya. Ternyata hidup mereka berdua dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Suatu ketika, Nabi Ibrahim tak dapat membendung rasa rindunya kepada Siti Hajar dan Ismail, lalu ia berangkat ke Mekah dan bertemu di Padang Arafah. Ia mendapati anak dan istrinya tersebut sedang menggembalakan ternak yang cukup banyak. Ketika perjalanan pulang menuju Mekah, mereka merasa kelelahan dan memutuskan untuk istirahat di Muzdalifah dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya, sebagai bukti patuhnya Ibrahim kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim terkejut dan merasa ujiannya cukup berat. Namun ia menguatkan hati karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia memberitahukan mimpinya itu kepada Ismail. "Wahai anakku, dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana pendapatmu?" kata Nabi Ibrahim. Lalu Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, sekiranya itu perintah Allah, lakukanlah. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerimanya." Kemudian iblis datang untuk menghalangi Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim tetap kuat dan melaksanakan karena ketaatannya. Nabi Ibrahim membawa Ismail pergi ke atas bukit dengan mata yang tertutup kain dan pedang tajam sudah dipersiapkan. Ketika pedang tersebut sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail diganti kambing yang gemuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ismail selamat dari penyembelihan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, dan umat muslim yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukannya di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Hikmah yang dapat dipetik dari adanya Hari Raya Idul Adha adalah: 1. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih putra kesayangannya, Ismail. 2. Untuk meraih derajat takwa. 3. Bentuk syiar Islam. 4. Bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepekaan kita terhadap sesama.